Selamat datang di channel kami. Kali ini kita membahas salah satu peristiwa terbaru tentang bergabungnya anggota Brimob Polri bernama Bribda Muhammad Rio secara ilegal menjadi angkatan bersenjata Republik Federasi Rusia dalam perang Rusia-Ukraina. Mengapa Bribda Muhammad Rio, anggota Brimob Polri, bisa bergabung dengan tentara Rusia? Bagaimana ia bergabung? Dari analisis motif, fakta, dan realita besaran gaji militer asing tentara Federasi Rusia. Nama Bribda Muhammad Rio, seorang anggota Brimob Polri Polda Aceh, mendadak dikaitkan dengan isu besar, yakni bergabung dengan tentara Federasi Rusia. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Sementara Brimob adalah satuan elit Polri, dilatih untuk menghadapi konflik bersenjata, terorisme, dan situasi ekstrim. Tugas Brimob dengan eskalasi besar, disiplin tinggi, loyalitas pada negara, dengan moto Satya Harprabu atau setia kepada negara dan pimpinan, yang tidak diragukan sejak masa sejarah Majapahit, saat Gajah Mada yang merupakan pimpinan pasukan Bhayangkara, merupakan fakta berdirinya Kepolisian Republik Indonesia. Muhammad Rio berpangkat Brigadir Polisi II atau Bribda, adalah pangkat awal bintara dalam Kepolisian Republik Indonesia. Diketahui, Bribda Muhammad Rio dinyatakan disersi dengan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Republik Federasi Rusia dalam perang antara Rusia dan Ukraina, serta disinyalir saat ini berada di Donbas, Ukraina. Dinyatakan dari beberapa sumber kronologi bergabungnya Bribda Muhammad Rio dengan Angkatan Bersenjata Republik Federasi Rusia adalah sebagai berikut. Sejak 8 Desember 2025, Bribda Muhammad Rio tidak hadir atau absen melaksanakan tugas dinas. Kemudian tanggal 7 Januari 2026 yang bersangkutan mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Polda Aceh dan komandannya. Berupa foto dan videonya sudah bergabung dengan divisi Tantara Bayaran Rusia dengan isi WhatsApp. Mohon izin komandan, mohon maaf atas keputusan saya sudah bulat. Saya sudah mendaftar online jadi tentara Eropa sebanyak 5 kali, US Army 1 kali, Jerman 2 kali, dan Rusia 2 kali, dan akhirnya saya lulus menjadi tentara Rusia. Karena sewaktu ujian interview bisa 2 bahasa yaitu Inggris dan Rusia, dan pangkat saat ini letda dengan awal bonus yang telah diberikan sebesar 2 juta rubel atau 420 juta rupiah, dan gaji saya per bulan 210 rubel atau 42 juta rupiah per bulan. Demikian konfirmasi Kepolisian Rusia yang berada di Kedubes Rusia di Jakarta diketahui bahwa saat ini terdapat 1,5 juta tentara Rusia ditambah dengan pasukan legiun tentara asing yang berjumlah 30.000 orang dan terlibat aktif dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Para anggota legiun tentara asing mendaftar melalui perusahaan swasta perekrut legiun tentara asing yang bernama Wagner Group. Kemungkinan besar Bribda Muhammad Rio saat ini berada di Donbas, Ukraina atau garis depan peperangan, karena semua legiun tentara asing memang ditugaskan pada garis depan pertempuran. Kenapa salah satu pasukan elite Polri Brigadir Muhammad Rio bergabung dengan tentara Rusia? Apakah karena faktor ekonomi atau hal lainnya yang melatar belakangi? Bukan rahasia bahwa sebagian aparat muda menghadapi tekanan ekonomi, daya tarik militer asing. Tidak dipungkiri militer Rusia dikenal menawarkan kontrak bagi warga asing dalam kondisi tertentu dengan janji, kontrak, pangkat, dan besaran gaji yang berkali-kali lipat dibandingkan gaji di negara Indonesia yang dianggap sangat kecil, terlepas dari resiko perang yang saat ini bergejolak antara negara Rusia dan Ukraina. Kemungkinan adanya faktor psikologis dan petualangan. Bagi sebagian orang, konflik bersenjata dianggap sebagai jalan cepat menuju status, uang, atau makna hidup. Jika kita bicara secara umum, berdasarkan laporan internasional, gaji tentara Rusia untuk kontrak non-warga negara bervariasi.
prajurit kontrak setara digaji hingga 50 juta rupiah per bulan. Akan tetapi zona konflik bisa lebih tinggi, resiko yang sangat besar, dan tidak ada jaminan keselamatan. Bagi aparat negara Indonesia, resiko dan konsekuensi bergabung dengan militer asing tanpa izin adalah pelanggaran berat, dari kehilangan status warga negara, sanksi pidana, stigma sosial, dan dampak pada keluarga. Di balik kisah ini, ada pelajaran yang lebih besar tentang loyalitas, kesejahteraan aparat, dan tanggung jawab negara terhadap prajuritnya. Pertanyaan reflektif, apakah negara sudah cukup hadir, dan apakah publik terlalu cepat menghakimi? Sebelum kita menyimpulkan, mari ingat, tidak semua yang nampak adalah benar, dan tidak semua yang diam berarti bersalah. Segalanya membutuhkan waktu, bukti, dan kebijaksanaan. Jika kamu ingin terus mengikuti perkembangan terbaru berita seperti ini, dalam dan luar negeri untuk wawasan dan pengetahuan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah ini sudah tepat secara hukum dan moral? Terima kasih.